Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roga Sazilia Setiawan. NIM 51, saya akan memaparkan materi mengenai network service. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah DHCP. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration yang dipakai untuk mempermudah penyebaran alamat IP untuk layanan IPv4 yang mengotomatiskan penetapan alamat IPv4 subnet mask gateway dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Buat yang tidak familiar dengan IPv4 ini adalah protokol tanpa koneksi yang mengutamakan alur pengiriman data yang paling memungkinkan, tapi tidak menjamin kualitas pengiriman atau layanan. Hal ini disebut sebagai dynamic addressing. Alternatif untuk dynamic addressing ini adalah menggunakan static addressing. Saat menggunakan static addressing, administrator jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP pada host. Ketika sebuah host terhubung ke jaringan, server DHCP dihubungi dan sebuah alamat diminta. Pada jaringan yang lebih besar atau di mana populasi pengguna sering berubah, DHCP lebih disukai untuk penempatan alamat. Pengguna baru mungkin datang dan membutuhkan koneksi. Orang lain mungkin memiliki komputer baru yang harus terhubung. Daripada menggunakan static addressing, untuk setiap koneksi lebih efisien untuk memiliki alamat IP4 yang ditetapkan secara otomatis menggunakan DHCP. Banyak jaringan menggunakan DHCP dan static addressing. DHCP digunakan untuk host tujuan umum seperti perangkat pengguna akhir. Static addressing digunakan untuk perangkat jaringan seperti router, gateway, switch, server, dan printer. DHCP untuk IPv6 menyediakan layanan serupa untuk klien IPv6. Satu perbedaan penting adalah bahwa DHCP V6 tidak menyediakan alamat gateway default. Ini hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan router advertisement dari router. DHCP operation ketika perangkat IPv4 yang dikonfigurasikan dengan DHCP melalui boot atau menghubungkan ke jaringan, klien menyiarkan pesan DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membahas dengan pesan DHCP offer yang menawarkan sewa pada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dari subnet mask yang akan ditetapkan, alamat IPv4 dari server DNS, dan alamat IPv4 dari gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. Klien dapat menerima beberapa pesan DHCP offer jika ada lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server. Setelah klien memiliki sewa, harus diperbarui sebelum masa sewa berakhir melalui pesan DHCP request line. Server DHCP akan memastikan bahwa semua alamat IP adalah unik. Untuk DHCP message format, ini memiliki kode operasi atau OP yang menentukan jenis umum pesan. Nilai 1 menunjukkan pesan permintaan, nilai 2 adalah pesan balasan. Untuk jenis perangkat keras, mengidentifikasi jenis perangkat keras yang digunakan dalam jaringan. Untuk hardware address length, menentukan panjang dari alamat. Hops mengontrol penerusan pesan yang ditetapkan ke 0 oleh klien sebelum mengirimkan ke permintaan. Pengidentifikasian transaksi digunakan oleh klien untuk mencocokkan permintaan dengan balasan yang diterima dari server DHCP v4. Seconds mengidentifikasi jumlah detik yang berlalu sejak klien mulai mencoba memperoleh atau memperbarui sewa. Digunakan oleh server DHCP v4 untuk memprioritaskan balasan ketika beberapa permintaan klien belum diselesaikan. Flags digunakan oleh klien yang tidak mengetahui alamat IPv4-nya saat mengirimkan permintaan. Alamat IP klien digunakan oleh klien selama perpanjangan sewa ketika alamat klien valid dan dapat digunakan, bukan selama proses memperoleh alamat. Untuk alamat IP server digunakan oleh server untuk mengidentifikasi alamat server yang harus digunakan klien untuk melangkah selanjutnya dalam proses bootstrap yang mungkin atau mungkin bukan server yang mengirim balasan ini. Alamat IP gateway ini akan merutakan pesan DHCP v4 saat agen DHCP v4 terlibat. Alamat gateway memfasilitasi komunikasi, permintaan dan balasan DHCP v4 antara klien dan server yang berada di subnet atau jaringan yang berbeda. Client hardware address menentukan lapisan fisik klien, dan server name
digunakan oleh server yang mengirimkan pesan DHCP over atau DHCP back. Boot file name secara opsional digunakan oleh klien untuk meminta jenis file boot tertentu dalam pesan DHCP discover. Opsi DHCP menyimpan opsi DHCP termasuk beberapa parameter yang diperlukan untuk operasi DHCP dasar. Pembahasan kedua yaitu DNS. Pertama-tama yang akan dibahas adalah hierarki domain DNS. DNS terdiri dari hierarki domain tingkat atas generik yang terdiri dari .com dan banyak domain tingkat negara seperti .br dan lain-lain. Pada tingkat berikutnya dari hierarki DNS adalah domain tingkat kedua. Ini diwakili oleh nama domain yang diikuti oleh domain tingkat atas. Subdomain ditemukan di tingkat berikutnya dari hierarki DNS dan mewakili beberapa divisi dari domain tingkat kedua. Terakhir, level keempat dapat mewakili host dalam subdomain. Proses pencarian DNS, yaitu untuk memahami DNS, analis keamanan cyber harus terbiasa dengan istilah-istilah berikut, yaitu pertama, resolver, yaitu klien DNS yang mengirimkan pesan DNS untuk mendapatkan informasi tentang ruang nama domain yang diminta. Rekursi, yaitu tindakan yang diambil saat server DNS diminta untuk melakukan query atas nama resolver DNS. Ketiga, server resmi, yaitu server DNS yang merespon pesan query dengan informasi yang disimpan di catatan sumber daya untuk ruang nama domain yang disimpan di server. Recursive resolver, atau yaitu server DNS yang secara rekursif menanyakan informasi yang diminta dalam permintaan DNS. FQDN, yaitu nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat, adalah nama mutlak perangkat dalam database DNS terdistribusi. RR, catatan sumber daya, adalah format yang digunakan dalam pesan DNS yang terdiri dari bidang berikut: nama, jenis, kelas, TTL, RD-length, dan RData. Zone, database yang berisi informasi tentang ruang nama domain yang disimpan di server otoritatif. Format pesan DNS menggunakan port UDP53 untuk query dan respons DNS. Query DNS berasal dari klien dan tanggapan dikeluarkan dari server DNS. Jika respon DNS melebihi 512 byte, seperti saat DNS dinamis digunakan, port TCP53 digunakan untuk menangani pesan. Ini mencakup format untuk query, tanggapan, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Format pesan yang ditunjukkan pada gambar ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server, pesan kesalahan, dan transfer informasi catatan sumber daya antar server. Dynamic DNS. DNS ini membutuhkan registrar untuk menerima dan mendistribusikan pemetaan DNS dari organisasi yang ingin mendaftarkan nama domain dan alamat IP. Setelah pemetaan awal dibuat, proses yang dapat memakan waktu 24 jam atau lebih ini melakukan perubahan alamat IP yang dipetakan ke nama domain dapat dilakukan dengan menghubungi registrar atau menggunakan formulir online untuk melakukan perubahan. Namun karena waktu yang diperlukan untuk proses ini terjadi dan pemetaan baru untuk mendistribusikan dalam sistem nama domain, perubahan dapat memakan waktu berjam-jam sebelum pemetaan baru tersedia untuk resolver. Dalam situasi di mana ISP menggunakan DHCP untuk memberikan alamat ke domain, ada kemungkinan bahwa alamat yang dipetakan ke domain dapat kadaluarsa dan alamat baru diberikan oleh ISP. Hal ini dilakukan akan mengakibatkan gangguan konektivitas ke domain melalui DNS. Pendekatan baru diperlukan untuk memungkinkan organisasi membuat perubahan cepat pada alamat IP yang dipetakan ke domain. Dynamic DNS atau DDNS memungkinkan pengguna atau organisasi untuk mendaftarkan alamat IP dengan nama domain seperti pada DNS. Namun, ketika alamat IP pemetaan berubah, pemetaan baru dapat disebarkan melalui DNS hampir secara instan. Dynamic DNS. DNS ini membutuhkan registrar untuk menerima dan mendistribusikan pemetaan DNS dari organisasi yang ingin mendaftarkan nama domain dan alamat IP. Setelah pemetaan awal dibuat, proses yang dapat memakan waktu 24 jam atau lebih ini melakukan perubahan alamat IP yang dipetakan ke nama domain dapat dilakukan dengan menghubungi registrar atau menggunakan formulir online untuk melakukan perubahan. Namun karena waktu yang diperlukan untuk proses ini terjadi dan pemetaan baru untuk mendistribusikan dalam sistem nama domain, perubahan dapat memakan waktu berjam-jam sebelum pemetaan baru tersedia untuk resolver.
Dalam situasi di mana ISP menggunakan DHCP untuk memberikan alamat ke domain, ada kemungkinan bahwa alamat yang dipetakan ke domain dapat kadaluarsa dan alamat baru diberikan oleh ISP. Hal ini dilakukan akan mengakibatkan gangguan konektivitas ke domain melalui DNS. Pendekatan baru diperlukan untuk memungkinkan organisasi UIS memiliki keterbatasan dan peretas memiliki cara untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun UIS adalah titik awal untuk mengidentifikasi lokasi internet yang berpotensi berbahaya yang mungkin telah dijangkau melalui jaringan. Layanan UIS berbasis internet yang disebut ICANN lookup dapat digunakan untuk mendapatkan catatan pendaftaran sebuah URL. Layanan UIS lainnya dikelola oleh pendaftar internet regional seperti RIPE dan APNIC. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation, yaitu proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberi alamat publik ke satu sama lain beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Digunakan untuk menghemat alamat IPv4 publik. Ini dilakukan dengan pengizinan jaringan untuk menggunakan IPv4 secara pribadi internal dan menyediakan terjemahan ke alamat publik hanya bila dilakukan. NAT memiliki manfaat yang dirasakan dengan menambahkan tingkat privasi dan keamanan ke jaringan karena menyembunyikan alamat IPv4 internal dari jaringan luar. Port Address Translation atau disingkat PAT juga dikenal sebagai NAT overload, memetakan beberapa alamat IPv4 pribadi ke satu alamat IPv4 publik atau beberapa alamat. Inilah yang dilakukan sebagian besar router rumah. ISP memberikan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah tangga dapat mengakses internet secara bersamaan. Ini adalah bentuk NAT yang paling umum untuk dilakukan untuk rumah dan perusahaan. Untuk alamat sumber, R2 menerjemahkan alamat lokal ke dalam alamat global dengan nomor port ditambahkan. Alamat tujuan tidak diubah, tetapi sekarang disebut sebagai alamat IPv4 global luar saat server membalas jalurnya dibalik. Protokol transfer hypertext dan bahasa markup hypertext. Ada protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk penggunaan umum seperti penelusuran web dan email. Topik pertama memberi Anda gambaran umum tentang protokol ini. Topik ini terlebih detail. Ketika alamat web atau Uniform Resource Locator atau URL diketikkan ke dalam browser web membuat koneksi ke dalam layanan web. Layanan web berjalan di server yang menggunakan protokol HTTP. URL dan Uniform Resource Identifier atau URL adalah nama yang kebanyakan orang kaitkan dengan alamat web. FTP dan TFTP, File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol lapisan aplikasi lain yang umum digunakan. FTP dikembangkan untuk kemungkinan transfer data antara klien dan server. Klien FTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, agar berhasil mentransfer data, FTP memerlukan dua koneksi antara klien dan server, satu untuk perintah dan balasan, yang lain untuk transfer file yang seharusnya. Yang pertama, klien membuat koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas menggunakan port TCP21 yang terdiri dari perintah, klien, dan balasan server. Klien membuat koneksi kedua ke server untuk transfer data aktual menggunakan port TCP20. Koneksi ini dibuat setiap kali ada data yang akan ditransfer. Transfer data dapat terjadi di kedua arah. Klien dapat mengunduh atau menarik data dari server, atau klien dapat mengunggah atau mendorong data ke server. Protokol transfer berkas PLE atau TFTP. TFTP adalah protokol transfer file yang disederhanakan yang menggunakan nomor port UDP69 yang terkenal. Ini tidak memiliki banyak fitur FTP seperti operasi manajemen file untuk membuat daftar, menghapus, atau mengganti nama file. Karena kesederhanaannya, TFTP memiliki overhead jaringan yang sangat rendah dan populer untuk aplikasi transfer file yang tidak penting. Namun, pada dasarnya tidak aman, karena tidak memiliki fitur login atau kontrol akses. Untuk alasan ini, TFTP perlu diterapkan dengan hati-hati dan hanya jika benar-benar diperlukan. FTP tidak dirancang untuk menjadi protokol lapisan aplikasi yang aman. Untuk alasan ini, SSH File Transfer Protocol yang merupakan bentuk aman dari FTP yang menggunakan protokol Secure Shell untuk menyediakan saluran yang aman adalah implementasi transfer file yang disukai. SMB,
SMB atau Server Message Block adalah protokol berbagi file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti direktori, file, printer, dan port serial, seperti yang ditunjukkan gambar. Ini adalah protokol permintaan tanggapan. Semua pesan SMB memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap, diikuti oleh parameter berukuran variabel dan komponen data. Pesan SMB dapat dimulai atau memulai mengotentikasi dan mengakhiri sesi, mengontrol akses file dan printer, dan mengizinkan aplikasi untuk mengirim atau menerima pesan ke atau dari perangkat lain. Layanan berbagi dan mencetak file SMB telah menjadi andalan jaringan Microsoft seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Email protokol. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah hosting email. Untuk berjalan di komputer atau perangkat lahir lainnya, email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Email adalah metode store and forward untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik melalui jaringan. Pesan email disimpan dalam database di server email. Gambar tersebut menggambarkan transaksi URL HTTP. URL HTTP juga dapat menentukan port pada server yang harus menangani metode HTTP. Selain itu, dapat menentukan string query dan fragment. String query biasanya berisi informasi yang tidak ditangani oleh proses server HTTP itu sendiri, tetapi ditangani oleh proses lain yang berjalan di server. String query didahului dengan tanda tanya, karakter, dan biasanya terdiri dari serangkaian pasangan nama dan nilai. Fragment didahului oleh karakter hashtag. Ini mengacu pada bagian bawahan dari sumber daya yang diminta di URL. URL HTTP yang menyertakan bagian-bagian ini ditujukan pada gambar. Operasi HTTP. HTTP adalah protokol permintaan atau tanggapan yang menggunakan port TCP 80, meskipun port lain dapat digunakan ketika klien, biasanya browser web, mengirim permintaan ke server web. Itu akan menggunakan salah satu dari 6 metode yang ditentukan oleh protokol HTTP. GET, permintaan klien untuk data. Seorang klien browser web biasanya mengirimkan pesan GET ke server web untuk meminta halaman HTML. POST, mengirimkan data untuk diproses oleh sumber daya. PUT, yaitu mengunggah sumber daya atau konten ke server web seperti gambar. Delete, yaitu menghapus sumber daya yang ditentukan. Option, yaitu mengembalikan metode HTTP yang didukung server. Connect, yaitu meminta server proxy HTTP meneruskan sesi HTTP TCP ke tujuan yang diinginkan. Meskipun HTTP sangat fleksibel, ini bukan protokol yang aman. Pesan permintaan mengirim informasi ke server dalam plain text yang dapat dicek atau dibaca. Respons server biasanya halaman HTTP juga tidak transkripsi. Kode status HTTP. Respons server HTTP diidentifikasikan dengan berbagai kode status yang menginformasikan aplikasi host hasil permintaan klien ke server. Kode-kode tersebut disusun menjadi 5 kelompok. Kodenya numerik dengan nomor pertama dalam kode yang menunjukkan pesan. 5 grup kode status adalah 1XX yaitu informasi, 2XX sukses, 3XX pengalihan, 4XX kesalahan klien, 5XX kesalahan server. HTTP/2 adalah revisi besar dari spesifikasi protokol HTTP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja HTTP dengan mengatasi masalah latensi yang ada di protokol versi HTTP 1.1. HTTP/2 menggunakan format header yang sama dengan HTTP 1.1 dan menggunakan kode status yang sama. Namun, ada banyak fitur penting pada HTTP/2 yang harus diperhatikan oleh analisis keamanan siber. Multiplexing, yaitu server HTTP dan klien melakukan percakapan yang disebut aliran untuk setiap transaksi. Server push, yaitu server HTTP dapat mendorong konten yang belum diminta ke klien. Server mengantisipasi konten yang memungkinkan akan diminta klien. Klien menyimpan error. Ini mengatasi beberapa masalah rumit dengan versi sebelumnya, menurunkan overhead permintaan dan respons, serta mengurangi latensi dan meningkatkan throughput. Kompresi header, yaitu header permintaan dan respons HTTP dikompresi untuk lebih mengurangi jumlah bandwidth yang dibutuhkan oleh aliran HTTP/2. Mengamankan HTTP atau HTTPS. Untuk komunikasi yang aman di internet, protokol HTTP Secure atau HTTPS digunakan. HTTPS menggunakan port TCP 443.
HTTPS ini menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan data saat berjalan antar klien dan server. HTTPS menggunakan proses response permintaan server klien yang sama dengan HTTP, tetapi aliran data dienkripsi dengan Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TSL sebelum diangkut melintas jaringan. Meskipun SSL adalah pendahulu TSL, kedua protokol tersebut sering disebut sebagai SSL. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan materi yang saya bawakan. Always stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.